長が欲しい。もったいつけんな。なあ、出番だな。わざわざ作ってくれたんなら。Ishigami Senku adalah tokoh utama dalam anime Dr. Stone, karya Riihiro Inagaki dan Boichi. Ia bukan pahlawan yang mengandalkan kekuatan fisik, melainkan kekuatan otak. Ketika dunia tiba-tiba berubah menjadi zaman batu, karena fenomena misterius yang membatu seluruh umat manusia, Senku bangkit lebih dulu, bukan dengan kekerasan, tapi dengan sains. Dengan semangat 10 miliar %, ia bertekad menghidupkan kembali peradaban dari nol, hanya bermodalkan pengetahuan, logika, dan rasa ingin tahu yang luar biasa. Ishigami Senku adalah simbol semangat saintisme, keyakinan bahwa sains adalah sumber pengetahuan paling andal. Bagi Senku, kemampuan memahami dunia melalui logika dan metode ilmiah lebih penting dari kekayaan atau kekuatan. Ia percaya segala hal di alam semesta bisa dijelaskan secara ilmiah. Ketika manusia membatu, Senku tidak putus asa. Ia malah berkata, "Get excited." Sebuah ekspresi murni dari jiwa saintis sejati yang melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan membongkar misteri semesta. Pertentangannya dengan Tsukasa menjadi titik balik penting. Ketika Tsukasa ingin menciptakan dunia tanpa sains, Senku menjawab tegas, "Maaf, tapi aku tidak bisa hidup di dunia tanpa sains." Bagi Senku, sains adalah kehidupan itu sendiri. Tanpa rasa ingin tahu dan eksperimen, manusia bukan lagi manusia. Kepercayaan diri Senku, meski sering terlihat seperti kesombongan, selalu punya dasar. Pengetahuan yang dibuktikan lewat kerja keras, eksperimen, dan dedikasi. Ia tidak mengejek orang yang belum tahu. Ia justru mendorong mereka untuk ikut belajar, bangkit, dan berpikir kritis. Kamu pun bisa mulai menjadi seperti Senku. Cukup mulai dari satu hal sederhana. Jangan berhenti bertanya. Saat nonton eksperimen viral di TikTok, jangan telan mentah-mentah. Uji logikanya, cari sumbernya. Ketika pelajaran kimia atau fisika terasa berat, ubah pola pikir dari "aduh, ini susah" menjadi "menarik. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Pola pikir seorang saintis bukan soal tahu semuanya, tapi soal berani mengakui ketidaktahuan dan punya rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Dunia ini penuh keajaiban, tapi bukan sihir, melainkan sains yang belum kita mengerti. Menjaga semangat itu adalah langkah pertama menjadi Ishigami Senku di dunia nyata. Rasa penasaran Senku, Ishigami adalah bentuk epistemologi empiris. Pengetahuan lahir dari pengalaman dan observasi langsung. Ini bukan sekadar bertanya apa itu, tapi mengapa begitu, dan bagaimana membuktikannya. Pola pikir ini tumbuh dari keyakinan bahwa segala sesuatu bisa dijelaskan oleh sains. Kita bisa melihat bibit rasa ingin tahu ini sejak kecil. Sejak SD, Senku sudah bermimpi pergi ke luar angkasa. Ia pun jatuh cinta pada sains dan memperjuangkan mimpinya dengan membaca dan bereksperimen. Dengan bantuan ayah angkatnya Byakuya, ia terus mengembangkan kecintaannya pada ilmu pengetahuan. Rasa penasaran sejati tidak pernah berhenti pada satu jawaban, selalu mendorong untuk menggali lebih dalam. Salah satu momen paling ikonik dari Senku adalah ketika ia terbangun setelah 3.718 tahun terjebak dalam batu. Alih-alih panik, reaksi pertamanya justru adalah kegembiraan ilmiah. Ia langsung mengamati lingkungan sekitar, menghitung waktu berdasarkan posisi bintang dan perubahan geografis, dan mencoba memahami mekanisme kebangkitannya. Dari sini kita belajar satu hal penting. Bagi seorang saintis sejati, memahami fenomena bisa menjadi kebutuhan yang bahkan lebih penting daripada rasa lapar. Keingintahuan ekstrem Senku melahirkan observasi tajam. Saat membuat api, ia mempelajari jenis kayu, sudut gesekan, dan kekeringan yang tepat. Ketika membuat obat untuk Ruri, ia menganalisis penyebab penyakit secara menyeluruh. Bagi Senku, tidak ada detail yang terlalu kecil diabaikan. Solusi besar sering tersembunyi dalam hal-hal kecil. Bagaimana kita menerapkan pola pikir ini di dunia nyata? Biasakan mengamati hal-hal kecil di sekitar. Kenapa daun berubah warna saat musim berganti? Bagaimana pola hujan terbentuk di daerahmu? Untuk melatihnya, buatlah catatan di ponselmu. Setiap hari, catat 3 hal aneh atau menarik yang kamu lihat, lalu cari jawabannya sebelum tidur. Ini adalah latihan untuk hidup dengan semangat keingintahuan yang membara dan rasa haus akan pengetahuan yang tak pernah padam. Kekuatan sejati Senku terletak pada pikirannya yang tajam dan metodologi saintifiknya. Ia meyakini setiap masalah dapat dipecahkan dengan cara sistematis, logis, dan berbasis data.
Rasa penasaran ekstrem Senku adalah kekuatan pendorong yang terarah oleh pendekatan ilmiah, observasi, eksperimen, analisis, dan konfirmasi. Contoh paling mencolok adalah ketika Senku menemukan cara untuk membebaskan manusia dari petrifikasi. Ia mulai dari mengamati fakta bahwa ia bisa terbangun sendiri, lalu menganalisis kondisi lingkungan di sekitar tubuhnya yang membatu. Setelah menemukan gua dengan deposit asam nitrat dari kotoran kelelawar, Senku membangun hipotesis bahwa asam nitrat adalah faktor kuncinya. Ia pun mengujinya dengan membuat revival fluid, cairan kebangkitan, yang merupakan campuran asam nitrat dan etanol dengan rasio khusus untuk membebaskan taiju. Semua dilakukan langkah demi langkah, dengan logika yang tajam dan konsistensi dalam metode. Bahkan saat membuat cairan kebangkitan, Senku tidak asal campur bahan. Ia menghitung konsentrasi, mengukur lingkungan, dan menguji reaksi dalam skala kecil. Sains baginya tidak mentolerir asumsi. Ia mencatat, mengevaluasi data, dan memastikan hasilnya bisa direplikasi. Kemampuannya melihat masalah dari berbagai sudut, logika, kimia, fisika, biologi, hingga rekayasa teknik, membuatnya luar biasa. Berpikir lintas disiplin membantunya memahami gambaran besar, tanpa mengabaikan detail kecil. Kekuatan berpikir sistematis yang bisa kita tiru. Lalu, bagaimana caranya menjadi seperti Senku di dunia nyata? Mulailah dengan menerapkan metode ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saat nilai ujian matematika kamu jeblok, jangan langsung menyerah. Lakukan analisis. Di bagian mana kamu sering salah? Evaluasi cara belajarmu, waktu belajarmu, dan buat hipotesis. Coba selama seminggu, uji, evaluasi hasilnya, lalu iterasi. Kamu sedang menerapkan sains untuk memahami diri sendiri. Atau ketika harus mengorganisasi acara sekolah, gunakan pendekatan sistematis. Identifikasi masalah utama, budget, lokasi, jumlah peserta. Kumpulkan data, preferensi teman-teman melalui survei. Lalu buat rencana bertahap dan evaluasi. Bahkan untuk memilih smartphone, kamu bisa menerapkan metode Senku. Buat daftar spesifikasi penting seperti harga, performa, kamera, dan daya tahan baterai. Beri skor objektif, lalu ambil keputusan berdasarkan data. Jadi, menjadi seperti Senku bukan berarti harus jadi jenius dari lahir, tapi tentang bagaimana kamu membentuk cara berpikirmu, rasional, analitis, dan terbuka terhadap data. Masalah kompleks ada di mana-mana, dan cara terbaik menghadapinya adalah dengan logika dan sains. Seperti Senku bilang, dengan 10 miliar % ilmu pengetahuan. Kekuatan utama Senku adalah eklektisisme intelektual, kemampuan menggabungkan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu secara sistematis. Ia memiliki gudang pengetahuan mencakup kimia, fisika, biologi, teknik, kedokteran, sejarah, dan psikologi, serta tahu kapan dan bagaimana menggunakannya. Ketika Rui sakit, Senku memakai pengetahuan medis, kimia untuk antibiotik, biologi untuk bakteri. Saat membuat telepon pertama, ia membutuhkan pemahaman listrik, elektromagnetisme, metalurgi, akustik, dan psikologi untuk menjelaskan teknologinya. Ia harus menjadi guru, insinyur, dan diplomat sekaligus. Yang membuat Senku luar biasa bukan hanya karena ia tahu banyak hal, tapi karena ia mampu mengakses pengetahuan yang tepat di momen yang kritis. Saat menghadapi masalah, Senku tak panik. Dalam hitungan detik, otaknya seperti membuka folder yang relevan dan menyajikan solusi instan. Ia tidak hanya menyimpan pengetahuan, tapi juga mengorganisasikannya secara efisien, seperti perpustakaan hidup yang selalu siap digunakan. Lalu, bagaimana kita bisa membangun gudang pengetahuan seperti Senku? Pertama, jangan batasi dirimu pada pelajaran sekolah saja. Mulailah mengeksplorasi berbagai bidang yang saling terhubung. Misalnya, jika kamu suka gaming, pelajari juga programming, desain visual, ekonomi industri game, bahkan sejarah dan mitologi. Kedua, buat sistem pencatatan yang terstruktur. Gunakan aplikasi seperti Notion untuk membangun knowledge graph, peta pikiran yang menghubungkan berbagai konsep lintas bidang. Semakin banyak hubungan antar ide, semakin kuat fondasi pemahamanmu. Ketiga, biasakan belajar dari berbagai sumber. Jangan terpaku pada satu channel YouTube saja. Gabungkan beberapa channel edukasi untuk memperluas sudut pandang. Terakhir, latih kebiasaan mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, kimia dengan skincare, fisika dengan teknik olahraga, biologi dengan nutrisi, atau matematika dengan logika strategi game dan pengelolaan keuangan. Dengan begitu, pengetahuan akan terasa hidup dan relevan.
Menjadi seperti Senku bukan soal menghafal semua buku ensiklopedia, tapi soal menjadi pelajar seumur hidup yang tahu cara mencari, menghubungkan, dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Mulailah dari satu hal baru setiap minggu. Simpan, catat, dan temukan jembatan ke pengetahuan yang sudah kamu miliki. Itulah langkah awal membangun gudang pengetahuanmu sendiri. Bayangkan hidup tanpa listrik, internet, atau logam. Senku menunjukkan jawabannya dengan sains, kreativitas, dan semangat pantang menyerah. Ia adalah simbol pragmatisme inovatif, kemampuan menggunakan apapun yang tersedia demi tujuan praktis. Sejak awal cerita, Senku membuktikan bahwa kemenangan ditentukan oleh kecerdasan. Di dunia yang kembali ke zaman batu, ia merancang perangkap sederhana berbekal prinsip dasar fisika seperti tuas dan gravitasi. Seperti yang ia katakan, kenapa pakai otot kalau bisa pakai otak? Ini adalah inti dari menjadi Senku. Berpikir strategis, bukan sekadar bereaksi. Kemampuannya melihat potensi dalam hal-hal sederhana adalah kekuatan utamanya. Saat membuat gunpowder pertama kali, Senku menggunakan bahan-bahan yang tersedia di alam. Kalium nitrat dari gua, arang dari kayu yang dibakar tanpa oksigen, dan sulfur dari mata air panas. Ini ilmu yang diterapkan dengan cerdas dalam situasi terbatas. Contoh lain adalah saat ia membuat kacamata untuk Suika. Alih-alih menyerah, Senku menggunakan kristal kuarsa yang dipoles sebagai lensa. Ia memahami prinsip refraksi cahaya dan memanfaatkannya dengan bahan yang ada di Stoneworld. Ini bukti bahwa pengetahuan bisa menjadi alat paling fleksibel, bahkan lebih adaptif dari teknologi canggih, jika dimanfaatkan dengan benar. Rahasianya adalah peta jalan sains, rencana sistematis untuk membangun kembali teknologi dari nol. Ia tahu semuanya harus runtut. Di tengah keterbatasan, ia tahu satu hal penting. Inovasi itu mungkin, asal tahu caranya berpikir kreatif dengan dasar sains yang kuat. Lalu, bagaimana kita bisa menerapkan pola pikir Senku di dunia nyata? Mulailah dari hal kecil. Misalnya, saat charger HP rusak, coba pinjam charger teman, pakai power bank, atau manfaatkan colokan di tempat umum. Kalau uang jajan pas-pasan tapi tetap pengen nongkrong, bisa ajak teman kumpul di rumah, bawa camilan masing-masing, piknik di taman, atau main board game dan kartu yang kamu punya. Untuk tugas sekolah yang butuh alat prakarya, tapi kamu tidak punya bahan lengkap, manfaatkan kardus bekas, botol plastik, dan lem seadanya. Gunakan Canva atau Google Slides gratisan untuk bikin presentasi menarik. Kalau jaringan Wi-Fi lemot pas kelas online, coba pindah posisi lebih dekat ke router, pakai kabel LAN, atau tether dari HP. Intinya, jangan fokus ke keterbatasan. Fokus ke solusi yang bisa kamu buat dari situasi yang ada. Karena menjadi Senku di dunia nyata bukan soal punya alat lengkap, tapi soal bisa menciptakan solusi dari keterbatasan. Aspek paling luar biasa dari Senku adalah ketahanan mentalnya. Bayangkan, seluruh umat manusia membatu selama 3.718 tahun. Dan hanya ia yang tetap sadar, menghitung setiap detik demi menjaga pikirannya tetap hidup. Ini adalah mental baja, ketekunan ekstrem. Dalam kondisi mustahil, Senku tetap waras, memeluk visi membangun kembali peradaban dengan ilmu pengetahuan. Ia menghitung setiap detik, selama ia bisa berpikir, ia bisa bertahan. Ketangguhan ini diuji ulang saat ia diserang oleh Tsukasa, serangan yang membuatnya hampir terbunuh. Namun Senku berhasil selamat karena keberuntungan dan bantuan teman-temannya. Bahkan dalam situasi kritis, Senku tetap berpikir strategis dan tidak panik. Inilah bukti nyata, mental yang terlatih bisa menyelamatkan nyawa. Senku bukan hanya ingin selamat, ia ingin membangun dunia yang lebih baik. Ia mendirikan kerajaan sains, bukan atas dasar kekuatan atau paksaan, tapi kompetensi dan kepercayaan. Ia pernah berkata, "Aku tidak ingin kalian mengikutiku karena takut. Aku ingin kalian bergabung karena percaya pada visi kita. Sains bukan untuk satu orang, tapi untuk semua umat manusia." Disitulah letak kekuatan Senku. Ia bukan jenius yang sombong, tapi pemimpin dengan empati. Ia tahu bahwa ilmu bukan untuk pamer, tapi untuk menyelamatkan, memberdayakan, dan menginspirasi. Lalu, bagaimana kita bisa menjadi seperti Senku di dunia nyata? Mulailah dengan visi yang bermakna, bukan cuma ingin pintar, tapi ingin berkontribusi. Pecah visi besar itu jadi target kecil yang bisa dicapai, nilai ujian, skill baru, lomba yang ingin dimenangkan. Saat kamu lelah belajar, ingat, ini tentang langkah kecil menuju perubahan besar. Latih mental baja dengan sengaja menantang dirimu. Ikut lomba berat, ambil peran pemimpin, atau kerjakan proyek di luar zona nyaman.
Bangun kebiasaan harian yang menguatkan disiplin, olahraga, meditasi, menulis jurnal, atau membaca buku bermutu. Dan saat gagal, jangan runtuh. Manfaatkan kegagalan sebagai data. Tanyakan, apa yang bisa gue pelajari? Gimana cara improve untuk percobaan selanjutnya? Bangun support system, teman-teman yang mendukung semangat tumbuhmu. Senku mengajarkan kita satu hal penting, bahwa dengan otak yang aktif, hati yang kuat, dan visi yang besar, manusia bisa melawan waktu, bahkan menghidupkan kembali dunia yang sudah mati. Menjadi seperti Ishigami, Senku bukanlah tentang memiliki kecerdasan bawaan, melainkan tentang mengembangkan pola pikir saintis yang mengandalkan logika, rasa ingin tahu yang tak pernah padam, dan semangat pantang menyerah. Senku menunjukkan bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk belajar dan menciptakan solusi, bahkan dalam kondisi yang tampaknya mustahil. Dengan pendekatan ilmiah yang sistematis, mengamati, bereksperimen, menganalisis, dan mengkonfirmasi, ia mengubah keterbatasan menjadi kekuatan. Ia membangun gudang pengetahuan lintas disiplin, mengorganisasi informasi secara efisien, dan mengaitkannya dengan kehidupan nyata, menjadikan dirinya perpustakaan hidup yang terus berkembang. Lebih dari sekadar jenius, Senku adalah simbol kreativitas terstruktur dan aksi nyata berbasis ilmu pengetahuan. Pada akhirnya Senku mengajarkan bahwa sains bukan hanya alat untuk memahami dunia, tetapi juga jembatan untuk memperbaikinya. Menjadi seperti dia berarti memiliki otak yang aktif, hati yang kuat, dan visi yang bermakna, serta keberanian untuk mengejar visi itu hingga tuntas. Dengan pola pikir seperti ini, siapapun bisa melampaui batas, mengatasi zaman, dan bahkan membangkitkan kembali dunia yang telah mati.